Oke, jadi sekarang kita di blok yang kedua di alpukat total kareba yang ditanam Mas Chandra itu bulan 6 Mas ya. Bulan 6. Jadi bulan 6, sekarang bulan 9. Berarti sekarang alpukat kareba ini usianya sudah 15 bulan. 15 bulan. Jadi beginilah pertumbuhannya. Mari kita jalan Mas. Jadi ini sempat ditumpang sari, memanfaatkan lorong-lorong atau sela-sela tanaman alpukatnya dengan tanaman seperti terong seperti ini. Ada cabai itu. Jadi nanti silakan kawan-kawan berkreasi untuk memanfaatkan lorong kosong daripada nganggur, bisa seperti ini. Cuman intinya nanti Mas Chandra, Iya. ketika terjadi tumpang sari seperti ini, bagaimanapun juga kita tidak boleh membuat kerugian atau gangguan yang berarti pada tanaman alpukatnya. Ya. Karena kan yang utamanya seperti ini. Iya, alpukat. Ya. Karena ini jujur, kalau di sini kan kuatnya di hama kutu kebul, kemudian di ulat. Nanti khawatirnya kalau kutu kebul bisa saja sewaktu-waktu akan menyerang daun alpukatnya. Daun alpukatnya. Kemudian yang ulat yang ada di terong, ini sewaktu-waktu bisa saja menghantam dahan-dahan atau bisa saja batang. Itu yang disebut kita penggerek batang ya. Iya. Karena kan ulat. Jadi nanti kalau mau dieksekusi, silakan nanti dieradikasi, dibongkar, kemudian lakukan pembakaran. Kalau Iya. bisa di lorong ini silakan di lorong. Kalau bisa di tempat lain yang terbuka, silakan di tempat lain yang terbuka, lebih bagus sekali. Iya. Di 15 bulan ini ada hal yang memang sini saja yang Mas Chandra harus lakukan. Jadi kalau sudah 15 bulan seperti ini Mas Chandra, memang kita harus melakukan pembongkaran di areal perakarannya. Iya. Menggunakan cangkul seperti yang di video saya. Jadi patokannya memang di 2/3 tajuk terakhir. Jadi nanti silakan suruh anggota Mas Chandra untuk bongkar 2/3, tergantung tanamannya nanti tajuknya. Ya. Lebih kurang seperti ini. Dibongkar Keliling. ya, keliling. Kemudian setelah dibongkar semua selesai, jangan lupa diaplikasikan pupuk organiknya. Organik. Bisa berbentuk pohe kambing, kemudian kompos atau pohe sapi yang terfermentasi, itu diaplikasi melingkar, kemudian ditimbun kembali. Ya, timbun kembali. Dan 1 minggu atau 2 minggu kemudian silakan tabur kapur seluruhnya sampai pangkal batang. Dari pangkal batang sampai pembongkaran tadi. Jadi semuanya kita tabur merata. Seperti kita pembukaan dasar waktu mungkin tanam terong atau cabai itu kemarin kan, seperti itu. Nah, nanti setelah 3 bulan kemudian, berarti usia 18 bulan, Mas Chandra sudah bisa, kalau kareba ini, mempersiapkan pupuk generatifnya. Pupuk generatif bisa nanti kita samakan dengan yang sebelah tadi, yaitu NPK profesional 92525. Namun dosisnya tidak bisa seperti yang sudah pohon besar tadi. Iya. Kalau yang pohon besar saya menganjurkan 2 kilo per pohon. Kalau yang ini maksimalnya 1,5 kilo. Dan borat sama sekitar 20 gram per pohon. Kalau kareba insya Allah kalau standar perawatan yang kita lakukan, dia tidak akan meleset. 23-24 ya sudah bisa makan dan kelebihannya sudah masuk pasar seperti itu. Kita keliling lagi. Jadi ini Mas Chandra, ya, tidak ada masalah dan sangat kelihatan sekali Mas Chandra sudah mulai bisa mengikuti ini materi-materi yang saya sampaikan lewat video. Alhamdulillah. Ini sangat beda sekali pertumbuhannya dengan yang alpukat sebelumnya. Yang sebelumnya iya. Ya, mungkin Mas Chandra jauh bedanya. Ada yang pertama alpukat yang besar, cara perawatannya sama. Cuman ada beda dikit, cuman yang jauh bedanya ini, yang terakhir ini. Lebih cepat ya? Lebih cepat pertumbuhannya. Ya. Inilah 15 bulan kawan-kawan. Jadi tinggi badan saya 170. Dan ketika saya berdiri saya tidak mampu menjangkau titik tumbuh.
dia generatifnya memang lebih cepat. Maka itu kita 18 bulan memang harus mempersiapkan generatif, karena itu masa-masa emas yang kita tunggu sebagai petani, yaitu kita akan segera membuahkan alpukat ini. 23, 24 dan maksimal 26 Mas Chandra itu sudah mulai bisa menikmati hasil dari pohon alpukat jenis Kareba yang ditanamnya 15. Dan ini kejadiannya seperti ini. Iya, ini. Ini kawan-kawan, satu usia 15 bulan dia sudah ada pentil. Cuman ini informasinya kecolongan atau ini ya Mas Chandra, kesalahan aplikasi pupuk daunnya. Jadi sempat di setem MKP ya kemarin. Iya, MKP itu 3 kali 4 kali. Iya, jadi itulah efek dari MKP kawan-kawan. Iya. Saya nggak tahu juga kalau di jenis alpukat lain apakah berhasil ketika 3 atau 4 kali stem dia tetap mengeluarkan bunga. Namun seusia sebegini Mas Chandra, kalau saran saya memang harus kita ini dulu, kita gugur dulu buahnya. Ya. Memang harus kita buang dulu, kita fokus ke ini dulu, vegetatifnya. Sampai usia 18 bulan tadi. Berarti kan masih butuh 3 bulan lagi. Jadi ini kembali lagi ke Mas Chandra, mau dipertahankan atau memang harus digugurkan seperti saran saya, itu kan terserah Mas Chandra. Iya. Karena hitungannya seperti ini, buah ini kalau saya prediksi meskipun dia melingkar, ini tidak akan melebihi dari 20 kilo. Iya. 20 kilo kalau kita kali 20.000 itu cuman 400.000. Cuman resiko terburuknya Mas Chandra, karena batang ini masih terlalu muda, karena sudah kita beri beban menggendong buah nantinya, dia sangat sakit sekali. Iya. Dan resikonya sangat fatal, itu menyebabkan kematian. Karena kan nutrisi tetap nutrisi seusia yang sama 15 bulan, belum ada nutrisi khusus nanti. Jadi silakan nanti Mas Chandra setelah saya pulang evaluasi kalau mau ini ada berapa batang ini yang kejadian kecelakaan? Ini ada sekitar 3-4 batang. Nah, 3-4 batang kita kali saja itu kali 20 kilo satu, kali 4 pohon itu berarti 80 kilo. 80 kilo baru angkanya cuman segitu kalau kita hitung kalkulasikan dengan rupiah. Cuman nanti kalau Mas Chandra kurang yakin, silakan ini perbandingan dulu. Iya. Antara yang dilepas dengan yang dipertahankan itu tetap berbeda. Nanti ada fase stagnannya nanti Mas Chandra. Ada fase stagnannya, arti berhenti bertumbuh nanti. Tumbuh. Iya. Karena dia harus seharusnya energi itu untuk memacu pertumbuhannya vegetatifnya. Karena Mas Chandra sudah memaksanya untuk generatif, otomatis makanan yang diambil atau dibentuk oleh tanaman itu akan dijadikan untuk pembesaran buah alpukat ini. Seperti itu. Mungkin di sini tidak ada lagi yang saya koreksi. Semuanya sudah jos, mangkasan sudah bagus, sudah oke. Paling nanti di pas kita pemacu generatifnya di usia 18 itu silakan Mas Chandra ini kurangi lagi bagian dalamnya. Bagian dalamnya ya. Bisa cabang yang enggak ini, yang enggak apa Pak? Yang enggak ini, enggak aktif. Ya. Yang kurang produktif, kemudian cabang-cabang yang menyilang. Mungkin kan sudah menonton video yang saya bagikan terakhir itu. Silakan ikuti itu, insya Allah itu. Karena ini saya yakin Mas Chandra sudah mandiri. Memang ini ya, artinya sudah bisa saya andalkan, sudah bisa saya lepaskan. Kendati pun demikian, jangan segan-segan sungkan-sungkan untuk selalu berbagi video-video pendek atau foto-foto yang mewakili yang mau ditanyakan atau yang ragu-ragu itu. Silakan. Siap. Saya siap selalu untuk mengawal apa kekurangannya, tentunya di dalam kapasitas kemampuan saya. Insya Allah tidak ada yang saya tutup-tutupi. Saya akan siap mengawalnya sampai ke proses penjualan nanti. Iya. Insya Allah kalau Kareba kita sudah ini, pasarnya sudah kita sediakan. Namun kalau yang jenis lain yang termasuk yang saya koleksikan, saya ada 40-an. Itu memang belum teruji, belum pernah sampelnya saya kirim. Itu belum pernah ada semacam deal MOU untuk kontrak buahnya itu terjamin dibeli atau tidak. Tapi yang penting rawat dulu
semuanya rawat sebagaimana mestinya. Pada waktunya nanti kita akan sama-sama berusaha. Oke kawan-kawan semuanya dimanapun berada, ini yang bisa saya bagikan kepada kawan-kawan lewat kebun Mas Chandra, kebun alpukatnya. Barangkali nanti bisa bermanfaat, kira-kira apa yang kita sampaikan itu bisa masuk akal atau kira-kira sesuai untuk diterapkan. Silakan diikuti. Kita juga di sini bukan seorang guru, karena kita bukan guru. Kita juga bukan niat untuk mengajar, karena kita bukan seorang pengajar. Namun ini juga yang perlu kawan-kawan ketahui, kita sendiri yang pengelola kebun prakteknya jumlahnya jauh lebih kecil dari Mas Chandra. Kita berbicara apa adanya. Kalau di kebun praktek kita ada 300-an lebih sedikit Mas Chandra. Iya. Sementara kalau di sini totalnya full 500 batang. Yang perlu kita ini dalam menerima sesuatu itu jangan pandang siapa yang menyampaikan, namun pandanglah apa yang disampaikan oleh orang itu. Kadang-kadang ini ada ya Mas Chandra, ada luasannya puluhan hektar, namun dia tidak mau berbagi pengalaman seperti itu. Namun kita tidak, insya Allah apa yang bermanfaat kita akan share, kita akan bagi kepada kawan-kawan, barangkali bisa ini sedikit membantu permasalahan kawan-kawan semua, khususnya di tanaman alpukat. Oke, sekian dan terima kasih ya. Sama-sama. Semoga berhasil. Itu saja kawan-kawan dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.